Pada video ini, kami akan mendemonstrasikan bagaimana suite CRM dapat digunakan dalam konteks SQL-based Health KPI Analytics. Dalam industri kesehatan, CRM digunakan untuk mengelola hubungan pasien atau disebut PRM, yaitu Patient Relationship Management. Sekarang, kami akan membuka modul pasien dan hospital di suite CRM. Melalui modul inilah, data pasien, rumah sakit, dan aktivitas klinis dapat dicatat dan dianalisis. Dan tujuan proyek kami ini adalah menghitung KPI kesehatan seperti jumlah pasien, per kategori risiko, jumlah kunjungan per bulan, dan distribusi diagnosis dengan menggunakan SQL langsung dari database Suite CRM. Jadi pada dasarnya suite CRM itu berjalan pada lingkungan LAM. LAM itu adalah Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Di laptop kami, suite CRM dijalankan menggunakan Example yang menyediakan Apache dan MySQL tentunya. Dan dapat melihat juga suite CRM yang berjalan di localhost. Arsitektur suite CRM itu sendiri terdiri dari front-end, itu modul CRM berbasis PHP-nya ya, yang bisa dilihat. Lalu ada backend-nya, backend database MySQL di sini. Lalu ada logic hook dan model loader-nya untuk kustomisasinya bisa di ini. Ya, seperti itu yang di atas. Lalu lingkungan ini memungkinkan kami menjalankan query KPI secara langsung pada tabel passion ya, menggunakan PHP MyAdmin. Mari kita lanjut ya di bagian database designer. Dan bisa kita lihat ya struktur database suite CRM ini kan dia menggunakan PHP MyAdmin ya. Dan pada IRD-nya ada tabel pasien, misalnya digunakan untuk menyimpan custom field. Dan untuk keperluan KPI ini, kami itu menambahkan sebuah custom field yang bernama risk level pada modul pasien. Nah, nanti kita akan coba tambahkan dan field ini itu nanti digunakan untuk mengkategorikan pasien. Jadi dari low, medium ke high. Nah, proses penambahannya itu nanti kita melakukannya di studio, terus masukkan ke tabel pasien, nanti baru kita tambahkan field dan itu kita akan tambahkan add field. Jadi untuk data analisis ini kita akan optimisasi query yang kita menggunakan fitur explain. Nah, bahwa query-nya itu, nah itu kayak yang ditampilkan sama teman saya. Dan nanti itu dia akan untuk meningkatkan performa. Jadi untuk menambahkan indeks, kalau semisal kita punya kolom risk level dan kita enter, itu kita bisa melakukan alter table pasien, terus di add index, terus risk level. Terus nanti juga ada namanya alter table pasien ada di index untuk data enter. Data enter tuh maksudnya untuk data hari masuk ke si pasiennya itu. Nah, nanti dia udah di indexing, si explain itu menunjukkan bahwa si MySQL itu kan nanti dapat menggunakan indeks sehingga kecepatan query itu meningkat gitu. Oke, di sini untuk penambahan pasien di sini kita bisa melakukan penambahan melalui modul pasien dengan cara mengklik ini create pasien, dan di sini ada beberapa field yang bisa diisi gitu. Di sini ada untuk patient ID-nya, terus ada namanya, kontak, ini nomor induk kependudukan, terus ini untuk tanggal sama tahun lahir, terus keluhannya apa, terakhir sama alamatnya apa. Misalkan di sini saya coba masukin sini nama, terus untuk kontaknya ini bebas. Ini untuk kontaknya sendiri nilai defaultnya itu di 08, jadi kita hanya tinggal perlu menginput angka setelahnya, tapi kalau misalkan pengen diubah pun misalkan jadi +62 itu juga bisa. Dengan data length maksimumnya itu dia di 25, terus di sini nick misalkan apa gitu. Ini untuk birthday-nya, keluarnya misalkan di sini baru, alamatnya misalkan asal aja, dan kalau misalkan di save, nanti datanya akan muncul di sini, dan ini juga bisa diedit. Dan kalau misalkan kembali ke modul passion, nanti bakal muncul data terbarunya di
bagian paling atas. Jadi kesimpulannya itu, suite CRM ini dapat diperluas untuk menjadi sistem analitik kesehatan. Dan SQL Group by itu sangat penting untuk menghitung KPI klinis dan mengoptimalisasi dengan indexing, meningkatkan performa query secara signifikan. Dengan demikian, proyek SQL Based Health KPI Analytics ini berhasil menampilkan komunikasi antara arsitektur CRM, kustomisasi skema, model baru, SQL KPI, dan optimalisasi query. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.